Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ketemu lagi dengan saya pada MK Hadis Tarbawi tentang usia dan tugas belajar pada semester 5 Pendidikan Agama Islam YIN Syekh Nurjati Cirebon. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat jasmani dan rohaninya. Sebelum memulai aktivitas, mari kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Usia dan tugas belajar itu terbagi menjadi 3, usia anak-anak, usia remaja, dan usia dewasa. Sebenarnya usia pembelajaran pada seseorang itu tidak terbatas waktu. Artinya ketika kita dilahirkan sampai nanti ketika kita meninggal dunia, kewajiban belajar itu tidak ada. Namun saya di sini mengklasifikasikan bahwa usia belajar dimulai sejak kita lahir, yaitu dari usia anak-anak, di mana anak-anak diajarkan tentang cerita-cerita salafus solehin, yaitu cerita-cerita orang-orang soleh tentang seumpama seperti salah seorang contoh kiai di satu tempat yang dimana kita tinggal supaya mengena dengan anak tersebut. Yang kedua, cerita tentang akhlak para aulia, contohnya adalah tentang akhlak para wali yang kita kenal. Kalau di Indonesia sebenarnya wali itu banyak, namun yang sangat terkenal adalah wali 9. Contohnya adalah tentang bagaimana kisah Syekh Syarif Hidayatullah, salah satu kisah wali yang ada di Cirebon, seumpama kalau kita tinggalnya di Cirebon. Kemudian kita mengajarkan kepada anak-anak tentang Ahlul Bait. Siapa sih Ahlul Bait itu? Ahlul Bait adalah keluarganya Rasulullah yang kita kenal dengan jumlah 12, yaitu dari Sayyidina Ali, kemudian Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, Sayyidina Ali Zainal Abidin, Sayyidina Musa Al-Kadhim, Sayyidina Ja'far Shadiq, Sayyidina Ali Murtado, Sayyidina Ali Al-Jawad, Sayyidina sampai yang terakhir yaitu dengan Sayyidina Al-Mahdi. Jadi dikenalkan bahwa Sayyidina Al-Mahdi itu adalah keturunan dari Rasulullah yang kemudian kebanyakan cerita kita belokkan menjadi Syiah. Selanjutnya yaitu kita perkenalkan dengan para sahabat Rasulullah. Sahabat Rasulullah yang kita kenal adalah 4, yaitu Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, dan Sayyidina Ali. Yang salah satunya adalah sahabat yang setia awal masuk Islam, yaitu adalah Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar maka diberi gelar dengan nama As-Siddiq karena beliau langsung membenarkan ajaran Rasulullah. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar dengan keberaniannya yang dulu membenci Rasulullah, membenci Islam, kemudian menjadi orang yang justru paling dekat dengan Rasulullah. Sayyidina Utsman dengan kedermawanannya, dan Sayyidina Ali adalah sahabat yang paling muda yang masuk Islam. Kemudian dilanjutkan dengan diajarkan tentang kisah-kisah para nabi di dalamnya, yaitu kisah para rasul yang kita kenal, sangat kenal adalah jumlahnya 25, sebenarnya lebih dari 25. Contohnya kita mengajarkan tentang kisah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana beliau bersikap, bagaimana beliau mengajarkan tentang makarimal akhlak itu. Kemudian ketika usia anak-anak itu adalah usia remaja, maka di sini diajarkan mengenal dirinya. Mengenal dirinya, ada potensi dirinya dan juga ada kelemahannya. Inilah yang membuat kita menjadi hijab gelap. Hijab gelap adalah hijab, itu adalah penyekat. Penyekat pada diri kita. Dari diri kita itu ternyata kita mempunyai hijab, sehingga kita tidak bisa masuk kepada alam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa sih hijab gelap itu? Seperti contohnya kita menjadi pemarah, kita menjadi suka dengki, kemudian kita hasud, kemudian kita iri terhadap orang lain. Nah, itulah potensi-potensi yang membuat kita marah, kita hilangkan. Potensi-potensi itu ternyata membuat kita sesuatu yang menutupi diri kita sehingga kita gelap, sehingga kita tidak bisa menembus kepada hijab terang. Kemudian kelemahan kita adalah kita merasa sok tahu, sok bisa, sok mengerti, sok memiliki, dan sok segalanya. Padahal semuanya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah usia remaja, kita beralih kepada usia dewasa. Di sini pada usia dewasa bagaimana kita mengenal Allah dan bagaimana kita mengenal Rasulullah. Dengan cara apa? Dengan cara memperbesar kapasitas. Bagaimana memperbesar kapasitas itu? Dengan cara khaironnya yang diperbesar, yaitu kebaikan kita. Apa sih kapasitas khairon itu? Adalah kita menjadi pemaaf.
kemudian kita menjadi peduli sosial, kita menjadi kasih sayang, dan kita dengan pengorbanan. Diawali dengan cinta kasih, maka akan timbul di situ yang namanya kepedulian sosial. Kalau sudah peduli sosial, maka kita di situ akan rela dengan pengorbanan. Kemudian kita menjadi seorang pemaaf. Nah, dari sini bisa kita ambil kesimpulan bahwa tugas kita belajar itu dari anak-anak sampai besar, bahkan sampai nanti kita meninggal adalah menerima. Menerima apa? Menerima pemberian Allah Subhanahu wa taala. Bahwa pemberian dari Allah itu tidak ada yang tidak baik. Semuanya adalah baik. Tidak ada yang jelek, semuanya adalah baik. Semua pemberian Allah adalah rahmat. Kenapa? Karena rahmat itu adalah sesuatu yang dibutuhkan oleh kita. Contohnya seperti menghirup udara. Allah selalu memberikan kapanpun. Maka di sini dengan rahmatnya lah sehingga kita bisa hidup sejahtera, sehingga kita bisa hidup bahagia. Baik dan buruk tergantung kita yang menerimanya. Rahmat ini adalah suatu kebutuhan, maka tidak terlepas dari kebutuhan kita itu. Kita harus selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Dengan cara kita selalu bersabar, ikhlas, dan takwa. Sekian saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wal'afu minkum, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.